Wow, ngobrolin tentang masalah kesehatan nih saat ini. Sudah pasti ceritanya nih panjang nih sobat, untuk kita ngobrol tentang kesehatan bisa sampai seminggu ke depan kalau kita mau bahas kupas tuntas tentang segala kesehatan yang ada ya. Mmm, dengan teknologi yang ada saat ini dan, eee, perkembangan zaman yang sudah begitu luar biasa saat ini, kita juga terhubung dengan kesehatan kita, gaya hidup kita, pola hidup kita. Manusia sangat mempengaruhi dalam faktor yang, eee, perkembangan zaman ini, pada saat ini. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang nggak asing lagi nih di telinga kita, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tentunya untuk kasus hipertensi ini kita ingin tahu seberapa berkembangnya ini kasus sudah di Indonesia. Gimana perjalanannya atau, kita kupas tuntas nih tentang hipertensi pada saat ini, di berondolan ini atau obrolan dokter dalam kesehatan, gitu. Nah, oke guys, kita sudah kedatangan tamu pada saat ini yang merupakan narasumber kita, yaitu Dokter Arif Tirtana. Gimana Dok? Halo, selamat pagi, apa kabar Dok? Pagi, sehat. Ya, mantap. Untuk kita harus jaga kesehatan selalu dimanapun kita berada ya guys. Eee, Langsung aja Dok, untuk saat ini banyak nih pertanyaan di luar sana. Gimana sih sebenarnya hipertensi itu sendiri perkembangannya di Indonesia ini? Wow, ini tema yang cukup menarik ya, Fer ya. Karena memang kasus hipertensi ini memang sudah menjadi kasus yang selalu tidak asing lagi, khususnya untuk masyarakat-masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan kita juga mengetahui bahwasannya untuk hipertensi ini sendiri kasusnya itu cukup tinggi di dunia, ya, Fer ya. Iya, benar banget. Jadi untuk di dunia ini dia udah tingkatnya nomor satu, Fer. Nomor satu ya Dok ya? Nomor satu. Jadi, eee, berdasarkan data Riskesdas juga ya, ini kan, kita melihat bahwasannya di tahun 2018 itu masih didapati peningkatan faktor resiko hipertensi, seperti proporsi masyarakat yang kurang makan sayur. Jadi gaya dan pola hidup itu sangat menentukan untuk, masalah hipertensi ini. Kita melihat bahwasannya kalau, dari data Riskesdas 2018 sendiri, itu kita lihat, eee, proporsi orang kurang makan sayur itu hampir 95,5%. Kemudian proporsi kurang aktivitas fisik itu 35%, dan, proporsi merokok 29,3%, proporsi obesitas sentral 31%, dan proporsi obesitas umum 21,8%. Waduh. Jadi kebanyakan memang, gaya hidup itu untuk masyarakat Indonesia itu cukup tinggi, yang menjadi faktor risiko penyebab hipertensi itu sendiri. Oh iya Dok ya, seperti yang dokter sudah jelaskan tadi, rupanya makan sayur itu pengaruh banget ya Dok ya? Iya dong. Sama olahraga, kalau obesitas kan kadang mungkin orang sudah, kira-kira nih kalau kegemukan mungkin ada faktor-faktor apa nih yang bisa timbul penyakitnya dalam diri kita. Nah, terkadang, hipertensi ini biasa disebut dengan silent killer nih Dok. Selalu disematkan dalam penyakit ini disebut-sebut silent killer nih apa nih? Kalau Ya, dokter bisa jelaskan tentang hipertensi ini silent killer sebagai silent killer. ya, silent killer ya. Iya memang sih kita kalau dengan kata-kata killer sendiri kita cukup wow, cukup, menakutkan Iya. ya, apalagi kalau kita lihat killer itu kan artinya pembunuh Iya, ya. langsung dibunuh gitu. Jadi silent killer memang ya, pembunuh dalam senyap ya. Kita melihat bahwasannya hipertensi ini kenapa dikaitkan dan disematkan kepada, silent killer. Nah itu karena memang terkadang seseorang tidak menyadari bahwasannya dia menderita hipertensi. Oh gitu. Dia tidak menyadari sama sekali, eee, karena gejala hipertensi ini yang terkadang tidak ada gejala kan. Jadi asimptomatis dia. Kemudian dia, kebanyakan masyarakat yang menderita hipertensi ini mendapati dirinya sudah terdapat penyakit penyulit. Penyakit penyulit itu yaitu komplikasi dari hipertensi itu sendiri, eee,
walaupun terkadang memang hipertensi ini bisa dilihat dari gejala-gejala ringan ya, berupa, sakit kepala atau kepala pusing, kemudian, rasa jantung berdebar, kemudian rasa sakit di dada, gelisah, sesak napas. Tapi, untuk hipertensi ini kebanyakan asimptomatis, artinya tidak ada gejala sama Gejalanya ndak sekali. ada ya? Ya. Kalau untuk, gejala yang ringan sama berat ini ada pembedanya ndak, Dok? Biasanya kalau dalam kasus hipertensi? Memang kalau, untuk kasus-kasus hipertensi ini kebanyakan yang kita lihat, yang berdasarkan dari hasil pengalaman ya kan Ya. kita, selalu, komunikasi dengan, beberapa masyarakat bahwasanya dia memang sudah ketika dia sudah mengalami komplikasi dari penyakit hipertensinya itu pasti memang akan menimbulkan pada organ target. Jadi ada istilah, kita katakan adalah target organ. Bagaimana perkembangan dari hipertensi itu, dia menyerang sesaat pada seseorang, eee, kemudian gejala yang dimunculkan itu setelah dia mengalami komplikasi, maka dia akan mulai muncul per target organ. Contohnya seperti di otak ya, kita melihat bahwasanya kalau otak tadi terjadi penyumbatan pembuluh darah, kemudian, dia akan mengalami kekurangan oksigen pada otak sehingga itu bisa menyebabkan stroke yang selama ini stroke-nya itulah yang bisa mungkin Nah, menyebabkan benar kematian benar tadi. benar. Ya, berarti seperti yang dokter sudah jelaskan tadi mungkin hipertensi ini gejalanya bisa timbul per organ gitu ya, Dok, ya? Iya benar sekali. Terus, untuk di Indonesia ini sendiri, kenapa sih masyarakat Indonesia banyak kan yang kena hipertensi nih, Dok? Padahal kita tahu sendiri kayak banyak petani sayur atau banyak aktivitas juga apa yang mendasari, eee, orang-orang di Indonesia ini banyak mengalami penyakit hipertensi. Biasanya ya sih memang untuk, masalah masyarakat yang ada di Indonesia kenapa ya kita itu, eee, lebih cenderung mudah terkena hipertensi. Walaupun, sebagian dari masyarakat Indonesia tadi seperti yang Verga bilang ya banyak yang petani sayur Iya, ataupun dia juga bisa, mengkonsumsi makanan-makanan sehat juga masih banyak. Tapi, ternyata kenyataannya tidak seperti itu juga, iya, bahwasanya memang kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sayur-sayuran tuh masih rendah gitu kan. masih kurang, Dok. Nah, lebih suka memang, kebanyakan dari, masyarakat ya tentunya dia lebih menyukai apalagi, junk food ya, Ya, junk food makanan siap saji, terus kemudian ya, eee, banyak dari usia-usia, 30 ke atas sudah mulai kebiasaan merokok ya. Jadi hal-hal seperti itu memang itu tidak dipungkiri bahwa itu menjadi faktor resiko tertinggi di Indonesia ini yang berkenaan dengan hipertensi. begitu ya, Dok, ya. Untuk hipertensi ini sendiri gimana sih, Dok? Mungkin bisa bisa disembuhkan atau enggak nih, Dok? Nah, itu yang pentingnya kan. Jadi kita sebenarnya memang pertanyaan ini cukup menarik ya, karena kalau Ya. kita lihat sebenarnya bisa nggak sih disembuhkan kan gitu ya. Heeh. Ya tentunya kalau untuk kesembuhan total itu hampir sulit karena kebanyakan orang yang mengalami hipertensi ini akan lebih cenderung kepada komplikasi. Disebabkan karena memang dia tidak menyadari gejala awal yang dia miliki, terus kemudian eh, setelah dia mengalami komplikasi, tentunya kan sudah mengalami keparahan Iya. daripada hipertensinya itu sendiri kan. Nah, jadi proses kesembuhannya pun ya sulit memang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dengan menjaga gaya dan pola hidup itu semua bisa dapat dicegah. Benar banget. Jadi sobat-sobat muda sekalian, seperti yang dokter jelaskan tadi, kita jauhi junk food lah, jangan jangan suka makanan siap saji. Ya betul sekali. Terus ini Dok, untuk hipertensi itu sendiri apakah ini penyakit keturunan atau gimana penjelasan dokter lebih lanjut? Memang sangat sedikit sekali ya didapatin bahwasannya hipertensi ini adalah penyakit keturunan, tetapi tidak tertutup kemungkinan karena faktor resiko dari orang tua yang memiliki hipertensi bisa menurunkan kepada anaknya juga untuk hipertensi. Iya. Jadi
Tetapi itu walaupun demikian dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki hipertensi, lebih tinggi kasusnya untuk terkena hipertensi. Jadi memang faktor keturunan juga walaupun sebagian kecil masih diteliti lebih dalam, tapi itu tidak tertutup kemungkinan itu menjadi faktor risiko untuk terkena hipertensi itu sendiri. Iya, benar banget ya. Berarti faktor kemungkinan yang terjadi agak lebih besar daripada orang-orang tua yang nggak ada riwayat penyakit hipertensi gitu ya. Untuk ya, lanjut. Satu lagi yang menarik yang memang untuk pasien-pasien hipertensi ini ya berkenaan dengan obesitas ya Per ya. Oh iya. Kita kadang-kadang kita melihat ya obesitas apa gimana sih obesitas itu bisa ke hipertensi kaitannya ya itu tadi ya. Benar. Kita kadang kurang menyadari bahwasanya kita merasa bahwasanya diri kita kalau gemuk tuh sehat gitu Iya, ya, iya Per, ya. benar banget. Padahal kalau misalnya gemuk itu kan mungkin kita tidak dari kebanyakan masyarakat itu tidak pernah menghitung yang namanya indeks massa tubuh. Iya, Nah, kan iya. gitu. Bagaimana indeks massa tubuh itu mempengaruhi dari untuk mengukur tingkat kegemukan seseorang. Eh, Nah kita lihat bahwasannya itu sangat berpengaruh sekali menjadi faktor risiko hipertensi itu kan. Mantap Dok. Untuk kegemukan itu sendiri berarti sangat mempengaruhi juga. Jadi sobat-sobat muda sekalian atau kita semua jangan sampai juga terlalu kegemukan biar bilang sehat. Cuma ya faktor-faktor Ya. untuk terkena penyakit itu lebih tinggi ya Dok. Ya benar sekali. Terus untuk kiat-kiat nih Dok, untuk pencegahan dari terjadinya penyakit hipertensi bagi orang-orang yang di luar sana, misalnya ada yang bapak sama ibunya sudah terkena hipertensi ataupun belum, gimana nih Dok caranya untuk menghindari itu semua selain kayak makan sayur dan beraktivitas, mungkin lebih ke kesadaran diri atau gimana nih Dok? Iya benar sekali Fer. Jadi memang yang paling penting dari kita adalah menyadari seberapa penting kesehatan gitu. Jadi dengan kesadaran untuk kita menyadari seberapa penting kesehatan, maka kita dapat menghindari dari pola-pola gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya ya seperti itu kita kalau untuk kiat untuk hipertensi sendiri ya kita harus sering banyak makan sayur, kemudian kita jangan terlalu banyak makan makanan junk food ya, cepat saji, kemudian jangan terlalu kuat garam, kafein, itu semacam itu. Baru olahraga teratur tuh, jangan lupa olahraga dan istirahat yang cukup. Dan yang paling penting nih Fer, kita itu harus senantiasa menjaga kondisi perasaan kita. Jadi jangan sampai kita itu stres, karena stres juga ternyata juga bisa memicu loh untuk hipertensi ini sendiri. Oke, jadi faktor-faktor itu tadi yang dapat kita gunakan untuk mencegah gimana Yup. supaya tidak terjadinya hipertensi dalam kehidupan kita. Jadi jangan stres. Nah, gitu. Habis ini makan sayur nih Dok. Oke guys, jadi itu tadi hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita berkenaan dengan penyakit hipertensi ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa kita tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, biar bisa lebih jelas untuk ditanyakan ke dokter. Oke guys, jangan lupa untuk tulis komentar atau like di kolom komentar atau like. Jangan lupa